Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 31. Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam situasi yang tidak mudah. Ia sedang berada dalam tekanan, ancaman, bahkan dikejar oleh musuh. Namun, di tengah semua itu, Daud tidak lari dari Tuhan. Ia justru berlari kepada Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 31 ayat 1 sampai 2. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sahabat terkasih, Daud memulai dengan sebuah keputusan iman, berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatannya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Sahabat terkasih, di mana kita mencari perlindungan saat hidup terasa berat? Mazmur ini mengingatkan kita, Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Mazmur 31 ayat 3 sampai 4. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Sahabat terkasih, Daud berkata bahwa Tuhan adalah batu karang, kubu pertahanan, penuntun jalan. Artinya, Tuhan bukan hanya melindungi, tetapi juga menuntun kita keluar dari masalah. Ketika kita tidak tahu jalan keluar, Tuhan tahu. Mazmur 31 ayat 5. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Sahabat terkasih, ayat ini sangat kuat. Ini adalah doa penyerahan total. Menariknya, ayat ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa penyerahan kepada Tuhan adalah jalan menuju kemenangan, bukan kekalahan. Mazmur 31 ayat 6 sampai 8. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sahabat terkasih, bagian ini yang juga kita renungkan di renungan pagi tadi. Daud bersukacita bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena kasih setia Tuhan tetap ada. Dan Tuhan melihat sengsaranya, mengenal kesesakan jiwanya, tidak menyerahkannya ke tangan musuh, menempatkannya di tempat lapang. Ini janji yang sama untuk kita hari ini. Mazmur 31 ayat 9 sampai 13. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku,
dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Sahabat terkasih, di bagian ini Daud sangat jujur. Ia berkata, matanya merana, jiwanya susah, hidupnya penuh duka. Ia dilupakan seperti orang mati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk pura-pura kuat. Kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Mazmur 31 ayat 14-18. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Sahabat terkasih, walaupun Daud takut, ia berkata, "Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan." Inilah iman sejati, bukan tidak takut, tetapi tetap percaya di tengah rasa takut. Mazmur 31 ayat 19-22. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sahabat terkasih, Daud mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia berkata, Tuhan menyediakan kebaikan, Tuhan melindungi, Tuhan menyembunyikan umat-Nya dalam naungannya. Kadang kita tidak langsung melihat kebaikan Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mazmur 31 ayat 23-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan ajakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini bukan hanya pesan untuk orang lain, tetapi untuk kita hari ini.
kuatkan hati kita, teguhkan iman kita, tetap berharap kepada Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 31 mengajarkan kita bahwa kita boleh datang kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan melihat kesesakan kita. Tuhan tidak akan menyerahkan kita pada kehancuran. Tuhan akan membawa kita ke tempat lapang. Dan Tuhan setia sampai akhir. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah tempat perlindungan kami, batu karang kami, dan penolong kami. Saat kami lemah, kuatkan kami. Saat kami takut, teguhkan kami. Saat kami tertekan, lindungi kami. Kami percaya Engkau melihat hidup kami, dan Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Marilah kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.